Oke, di video kali ini saya akan melakukan unboxing untuk salah satu brand yang pertama kali saya miliki, dan saya juga langsung membeli Mini 4WD ini karena keren banget. Dan mungkin ini juga special edition kali ya. Inilah dia, Jepin Max Breaker versi Gundam Edition. Nah, ini Max Breaker TRF ya, karena dari bodinya banyak ventilasi. Dan kenapa saya bilang Gundam Edition, teman-teman bisa lihat dari sisi boxnya. Nah, ini versi Gundam Edition, mungkin nggak perlu dimasukkan Gundam Editionnya. Teman-teman bisa lihat juga dari dekalnya ya, maksud saya. Dekalnya itu ada tulisan robot dan lain sebagainya. Kenapa saya bilang ini adalah brand pertama saya? Karena sebelum-sebelumnya itu, kalau teman-teman lihat dari shortcut, sebenarnya yang Jepin itu akhirnya saya miliki, yang Berkreiser itu dia masuk urutan kedua, teman-teman. Nah, ini Max Breaker ini adalah part plotter pertama yang mengikuti si Savannah Leo Dashing itu. Nah, ini adalah yang pertama kali saya miliki dan saya langsung memilih Max Breaker. Ya, seperti yang teman-teman tahu, Max Breaker itu keren banget. Oke, kita lihat dulu dari sisi boxnya. Dari sisi boxnya yang bagian bawah ada semacam ini ya, informasi dari versi bahasa Mandarin. Terus di kiri dan kanan ini agak berbeda. Yang kanan tadi itu ada informasi part dalam bahasa Mandarin, yang kiri itu seperti tampilan gambar mini ya. Terus juga untuk di bagian atas itu part informasi mengenai sasis. Nah, ini yang bagian kirinya, teman-teman bisa lihat. Terus di bagian bawahnya, nah ini keren banget, meminimalisir penggunaan kertas mungkin ya, supaya bisa dibilang go green. Jadi cara pemasangannya itu di bagian bawah box cover. Bukan bawah box cover, di bagian box bawahnya ya. Oke, sekarang kita langsung buka aja. Dan untuk Max Breaker TRF Super XX Special ini, itu harganya terjangkau banget. Saya waktu itu beli pas lagi live juga, jadi di harga sekitar 78.000. Harga aslinya sekitar 98, tapi ada potongan lagi ya. Kalau teman-teman mengikuti yang live itu biasa dapat potongan yang lebih banyak lagi. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat sekilas di bagian bawahnya itu. Nah, ini adalah bagian bawah box cover atau bagian dalam box cover. Cara untuk memasang dekal dari Max Breaker TRF Jepin ini, teman-teman. Dan overall ini kalau teman-teman lihat dari box covernya atau dari packagingnya, ya biasa-biasa aja. Oke, sekarang kita lihat dari partnya. Teman-teman akan mendapatkan part Super XS sasis berwarna hitam, dan ini halus banget. Cetakannya nggak kasar. Jadi bisa dibilang build quality dari sasisnya ini bagus banget. Ini saya suka banget liatnya nih. Dan yang seperti teman-teman ketahui, perbandingan antara sasis Super X dan Super XX itu pada bagian lebar sayapnya kali ya. Karena bagian depannya itu agak sama. Dan selebihnya juga semua untuk cara perakitannya hampir mirip dengan sasis Super X. Terus teman-teman akan mendapatkan dinamo. Dan dinamonya ini diplastikin sendiri. Dan menurut saya ini bagus, karena jangan sampai nanti kalau dinamonya mengeluarkan grease, itu bisa membasahi boxnya, itu malah lebih jelek lagi. Dan entah kenapa tadi, nah ini karet roller untuk roller depan bisa nyasar bersamaan dengan dinamonya. Nah, nggak jadi masalah sih. Terus selanjutnya teman-teman akan mendapatkan tadi obeng gratis. Terus ini part set, ada as roda, baut, gear, dan grease, semuanya ada di situ. Terus selanjutnya yang ini ada propeller shaft dan terminal gabung jadi satu plastik juga. Terus selanjutnya, nah ini semuanya langsung juga digabung jadi satu. Ada body, ada velg, ada ban, dan juga gearbox yang pasti. Untuk velgnya ini ukurannya small ya, dengan tipe spoke dari velgnya itu 6 spoke. Terus gearboxnya juga berwarna hitam, dan body untuk Max Breakernya berwarna putih seperti ini. Wah, ini keren banget. Kenapa? Karena saya belum unboxing yang versi Tamiya Super XX sih. Karena kalau dilihat itu ada bumper depannya lagi, kayak pelindung bumper depannya. Ya, keren banget. Terus juga, nah ini teman-teman akan mendapatkan dekal. Nah ini, oh ini bahannya clear nih, hampir mirip-mirip seperti
Tamiya. Kalau Tamiya kan biasa kalau bahan clearnya itu belakangnya warna hijau, sedangkan ini warna putih. Tapi karena kalau dilihat memang ini bahannya bahan clear, teman-teman. Karena kalau bahan clear itu nggak kaku. Kalau teman-teman misalnya buka yang bahan chrome atau yang bahan klasik punya, itu kaku kayak kertas kan, sedangkan ini enggak, jadi lebih lentur. Nah ini berarti daya rekatnya bagus nih. Oke, itu aja teman-teman informasi yang bisa saya berikan untuk unboxing dari Max Breaker TRF Super XX Special Japan edisi Gundam Edition kali ya. Dan secara keseluruhan setelah saya mengunboxing ini cukup puas karena partnya semuanya tercetak dengan baik. Tapi untuk nanti kedepannya teman-teman bisa saksikan aja, saya akan langsung merakit juga Max Breaker TRF ini untuk melihat hasil akhirnya apakah nasibnya seperti Dasing atau seperti Ruis. Karena nanti saya akan merakit itu tanpa menggunakan grease dulu. Kalau Dasing dirakit tanpa menggunakan grease lancar jaya. Sedangkan kalau Ruis itu biar sudah pakai grease juga masih kadang terasa kok nggak jalan. Apakah Max Breaker Japan ini akan terlihat kaku? Maksudnya kaku dalam arti ketika dijalankan itu nasibnya seperti Ruis atau lancar seperti Dasing. Itu aja. Mungkin saya mengulang-ulang lagi. Oke, jadi kita langsung aja merakit Max Breaker TRF dari Japan ini.
Dan selesai sudah perakitan sasis Super XX dan juga pemasangan decal atau stiker pada bodi Max Breaker TRF J-Pin ini. Dan sekarang saya review tipis-tipis aja mulai dari sasisnya. Kalau dari sasis bisa dibilang bukan kesusahan tapi agak kerepotan sedikit pada saat pemasangan roller, karena bautnya ini kadang saya harus benar-benar tekan banget, tapi agak sedikit ragu karena takutnya ketika saya terlalu tekan banget itu bisa membuat sasisnya patah atau mungkin akar belakangnya patah. Tapi ya sampai sekarang ketika saya menekan sedikit untungnya bisa, karena kalau tidak ditekan itu bautnya muter-muter di situ aja gitu teman-teman. Kalau sedangkan kayak dashing atau Tamiya itu karena sudah ada dratnya ya, sudah ada alurnya, ya nggak perlu tekan banget gitu, pasti langsung ngikutin masuk, jadi lebih mudah. Sedangkan ini J-Pin ini yang saya rasakan untuk pertama kali seperti itu, tapi mungkin kedepannya ketika saya merakit brand J-Pin lagi mungkin sudah enggak ya. Terus berikutnya pemasangan roda. Ini agak sedikit bukan susah sih, kerepotan juga, karena bisa dibilang mungkin dari secara overall build quality-nya bagus, tapi ketika dipasang kayak kaku banget gitu teman-teman. Kayak gimana ya, untung aja pada saat pengetesan semuanya jalan tanpa grease ya, semuanya baik aja, cuman kayak sedikit keset gitu loh teman-teman. Ya mungkin karena nggak pakai grease juga kali. Tapi nanti kedepannya kalau mau melakukan test run saya pasti akan menggunakan grease. Terus secara overall untuk part gearboxnya juga agak sedikit kaku. Dan juga tadi terminalnya. Ada salah satu terminal untuk di bagian dinamo itu sering terlepas. Jadi akhirnya saya menggunakan obeng untuk mengakali agar bisa merekat. Karena kalau ditekan gitu aja nggak akan merekat tuh terminalnya. Tapi secara keseluruhan bagus. Terus selanjutnya untuk dari body Max Breaker. Nah ini tadi pada saat pemasangan benar-benar punggung saya sakit banget. Bisa dibilang sekilas simple aja, cuman pemasangan partnya ini semua bisa saya bilang kecil semua. Jadi mulai dari angka nomor 1 hingga angka nomor 35 itu part kecil semua. Wah itu butuhkan fokus. Ya kalau bisa dibilang part kecilnya bukan part-part kecil yang kecil banget, tapi setidaknya banyak. Nah, kalau banyak seperti itu, waduh, bisa bongkok juga ini punggung ya. Dan ini karena ini adalah bahan clear dan mungkin bisa dibilang kualitasnya nggak sebagus bahan clear dari decal Tamiya, jadi agak sensitif teman-teman. Jadi teman-teman harus mencari, apalagi kalau yang banyak lekukan-lekukan seperti itu, hati-hati banget. Nah ini saya sudah ada kejadian satu di bagian lampu kanan robek, tapi nggak jadi masalah karena bisa menyatu kembali. Ya itu aja. Dan tingkat kesulitannya bisa saya bilang medium lah, karena ini termasuk size-nya kecil semua partnya. Dan untuk overall semuanya presisi, baik dari decal maupun dari sasis semuanya presisi, nggak ada yang, kalau dari sasis nggak ada yang pengkang lah, atau mungkin bisa dibilang salah satu sasisnya ada yang bengkok, nggak ada, semua presisi. Terus juga untuk decalnya juga semuanya presisi, cetakannya bagus juga. Tapi ya itu hati-hati lagi teman-teman untuk pemasangan decalnya. Oke, itu aja sekilas review untuk hasil perakitan dari Max Breaker TRF Super XX Special Sasis dari J-Pin ini teman-teman. Dan kalau mau dibilang worth it untuk dikoleksi, worth it banget. Kenapa? Karena satu, apalagi Max Breaker lover ini wajib banget untuk teman-teman jadikan koleksi. Dan juga yang pasti kedua, harganya terjangkau. Dan itu saja review singkat untuk hasil perakitan dari Max Breaker TRF Super XS Sasis spesial dari J-Pin ini teman-teman.